Halo, selamat malam Mas Ilyas. Ya, halo, selamat malam Mbak Wani. Sehat ya Mas ya? Ya, alhamdulillah sehat. Kita mau bahas tentang identitas negara Indonesia. Menurut Mas Ilyas, Hmm? identitas negara Indonesia itu seperti apa sih? Identitas negara Indonesia kan itu tidak mungkin terbentuk gitu aja gitu Mbak. Pasti ada kayak elemen-elemen tertentu yang membentuk. Itu yang pertama itu ada bendera Indonesia, sudah pasti. Yang kedua bahasa Indonesia, untuk bahasa ibu di negara Indonesia kan. Terus yang ketiga, ini untuk lambang burung Garuda Pancasila sebagai simbolik untuk mewakili gambaran secara penuh Indonesia itu seperti apa. Untuk yang terakhir, itu ada elemennya itu lagu kebangsaan Indonesia. Pasti di semua negara kan juga punya. Nah, kurang lebih gitu Mbak. Oh gitu, berarti ada 4 ya Mas ya. Mas, boleh nggak kita kulik lagi satu-satu unsur-unsur yang membentuk negara Indonesia tadi, identitas negara Indonesia? Paling utama dulu ya Mbak ya, untuk lambang burung Garuda ini kan juga menggambarkan simbolik negara Indonesia. Nah, burung Garuda Pancasila ini juga sebagai perwujudan apa implementasi dari Pancasila juga kan. Soalnya di gambarnya itu kan ada burung Garuda terus memiliki perisai yang di dalam perisainya itu ada tertera gambar Pancasila seperti kepala banteng, terus padi dan kapas, bintang dan pohon beringin. Lambang Garuda sendiri ini menurut undang-undang nih Mbak nomor 24 tahun 2009 ini juga tertera di undang-undang tersebut. Selain itu, lambang negara ini perancangnya itu Sultan Hamid II dan memiliki makna mendalam setiap elemennya. Yang disebutkan itu seperti warna emas, terus melambangkan keagungan, sayap yang melambangkan dinamika, dan jumlah bulunya itu menggambarkan tahun di mana kemerdekaan Indonesia itu terjadi. Tanggalnya itu 17/8/1945. Serta kaki burung Garuda itu kan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti berbeda-beda tetap satu juga. Gitu Mbak kurang lebihnya. Oh, memang itu yang paling utama ya Mas ya, Ya, itu secara lambang burung Garuda gambaran ya Mas. umumnya seperti itu. Nah, untuk implementasinya, nilai-nilai lambang negara di Indonesia ini, untuk kan kita kan sesama ASN ya, Mbak ya. Kita wajib mengimplementasikan nilai-nilai lambang negara Indonesia itu untuk keseharian kita, Mbak, sebagai ASN. Untuk yang pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan diambil dari nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk ketuhanan yang Maha Esa ini, ASN dapat diharapkan untuk menghormati dan menunjung nilai-nilai keagamaan, serta menjaga kerukunan umat beragama pada saat melakukan tugas pada satker masing-masing. Jadi gitu Mbak. Untuk yang poin kedua, ini ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dimaksudkan adil dan beradab ini memiliki rasa empati, kesabaran, kepedulian dalam menjalankan tugas sehari-hari. Untuk yang poin ketiga, persatuan Indonesia. Nah, untuk yang persatuan Indonesia ini, ASN perlu berperan penuh dalam membangun harmonisasi sosial, menghormati keanekaragaman budaya, dan mendorong kerjasama antar warga negara, serta tidak memandang perbedaan suku, agama, dan ras atau golongan. Dikarenakan Indonesia ini banyak sekali ya Mbak ya ragamnya. Untuk suku itu mungkin banyak, satu pulau pun nggak cuma 5 atau sampai 10 kan. Nah, yang keempat ya Mbak ya, maaf, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasyarakatan perwakilan. Nah, ini untuk implementasinya ini perlu memasukkan nilai-nilai demokrasi serta menghargai pendapat masyarakat, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan putusan yang berdampak untuk masyarakat itu sendiri. Nah, ini baru poin terakhir, Mbak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ASN harus mampu mendedikasikan diri untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu mengedepankan prinsip keadilan dan pemberian pelayanan publik secara maksimal. Gitu, Mbak, untuk implementasinya ya, para sesama ASN. Mungkin gitu, Mbak. Oh, jadi memang ini yang paling utama ya Mas ya, Ya, lambang burung Garuda ini. mm-mm. Lagi Mas, ini masih pengen pemahaman dari Mas Ilyas lagi, boleh Mas tambah lagi Mas? Ya, untuk selanjutnya, elemen selanjutnya ya Mbak ya. Ini Ya. tentang lagu kebangsaan Indonesia. Untuk lagu kebangsaan Indonesia ini kan setiap Senin, untuk waktu saya sekolah kan setiap Senin itu dinyanyikan, yaitu Indonesia Raya. Nah, ini juga menjadi simbol resmi Mbak yang tercantum dalam undang-undang tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya ini diciptakan oleh W.R. Supratman pada tahun 1924. Pada saat tahun 1924, ini diperkenalkan oleh W.R. Supratman pada acara atau event Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928 yang diperuntukkan untuk sebagai lagu perjuangan pemersatu bangsa serta menjadi semangat patriotisme dan nasionalisme rakyat Indonesia pada waktu itu. Nah, untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya ini juga punya makna dan fungsi lagu kebangsaan, Mbak, yaitu sebagai representasi resmi negara yang seperti saya tadi omongkan, setiap negara pasti mempunyai lagu kebangsaannya dan menjadi sarana prasarana membangkitkan semangat patriotisme, nasionalisme, serta kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Nah, untuk fungsinya sendiri, lagu ini wajib untuk dinyanyikan setiap acara penting seperti upacara bendera, perayaan hari kemerdekaan, serta acara resmi lainnya yang berbau dengan kebangsaan. Jadi kurang lebih gitu, Mbak. Baik, jadi memang kalau dengar lagu Indonesia Raya dikumandangkan itu rasa harunya ada ya Mas ya? Ya, pasti, Mbak. Nah, untuk Mbak Weni nih, kira-kira tahu nggak elemen lainnya yang selain saya sebutkan tadi?
Saya coba ya Mas ya. Ya. Tadi kan ada lambang burung Garuda, Hmm. lalu ada lagu kebangsaan, bendera Indonesia, dan ini bahasa Indonesia ya Mas ya. Ya. Ya itu Mas. Oh. Terus untuk yang tadi Mbak Weni sebutkan untuk elemen bendera Indonesia. Nah, ini kenapa Mbak kok bisa dikatakan menjadi suatu elemen untuk membangun atau membentuk suatu identitas negara Indonesia? Oke, baik. Menurutku, bendera itu adalah simbol utama yang menunjukkan keberadaan dan kedaulatan suatu negara yang merdeka. Jadi, itu menjadi ciri khas dan identitas, serta mewakili kebesaran, kehormatan suatu bangsa. Nah, Indonesia itu sendiri punya Sang Merah Putih yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, ada di pasal 35, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Simbolis dari Sang Merah Putih itu adalah satu, warna merah, diartikan sebagai simbol keberanian, seperti tubuh manusia yang dialiri darah, gitu kan, Mas. Lalu yang kedua, warna putih itu diartikan sebagai kesucian seperti warna tulang tubuh manusia. Penggunaan bendera Indonesia juga nggak sembarangan gitu Mas, karena dijaga ketat dan diatur sedemikian rupa untuk menghindari penodaan atau penyalahgunaan. Nah, Sang Merah Putih itu juga wajib dikibarkan setiap hari di tempat-tempat seperti kantor, gedung pemerintahan, sekolah, wilayah administrasi lainnya, juga pada saat memperingati hari-hari besar nasional, itu sudah pasti. Nah, penodaan terhadap Sang Merah Putih itu juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, Mas Ilyas ingat nggak kan kemarin kita baru 17-an nih Mas, Hmm. waktu Paskibraka bawa bendera itu kan biasanya ada insiden-insiden seperti bendera yang terbalik atau ikatannya lepas. Nah, ada tuh anak-anak yang mau memanjat tiang untuk ikut membantu memasangkan kembali talinya atau membetulkan benderanya. Nah, Oh ya. itu menurutku juga sangat membangkitkan rasa nasionalisme ya Mas, karena dari kecil pun kita sudah dididik adik-adik ini sudah punya rasa kepemilikan atas Indonesia gitu. Tadi Mbak pernah sempat mengatakan untuk elemen yang membentuk identitas negara ini salah satunya ini bahasa Indonesia. Nah, sehari-hari kan kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu untuk semua daerah yang berasal dari Indonesia. Mungkin Mbak Weni bisa bantu Mbak untuk menjelaskan untuk yang elemen bahasa Indonesia ini seperti apa? Ya Mas, kalau menurut saya memang bahasa Indonesia itu kan bahasa itu adalah lambang kebanggaan suatu bangsa yang dapat membuat masyarakatnya merasa bangga dan terikat satu sama lain. Jadi kayak punya rasa kepemilikan gitu Mas akan bahasa itu gitu. Nah, bahasa juga menjadi sarana untuk melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya. Bahasa Indonesia kita ini lahir dari Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 yang segera menjadi identitas nasional. Ini juga menjadi penanda jati diri bangsa yang merasa memiliki persamaan perjuangan antara satu dengan yang lain. Jadi semangat perjuangannya itu masih membara ketika menggunakan bahasa Indonesia ini, Mas. Gitu. Nah, Oh gitu. di tengah keberagaman global, bahasa Indonesia berperan sebagai jembatan komunikasi dan alat pemersatu untuk menciptakan kesatuan di tengah masyarakat, membawa nilai-nilai atau aspirasi yang menjadikan bahasa Indonesia bagian dari karakter bangsa itu sendiri. Hmm. Lalu, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan lambang identitas negara secara resmi sudah diakui dan diamanatkan dalam konstitusi negara, gitu Mas. Juga mungkin Mas Ilyas juga tahu Indonesia itu kan negara kepulauan ya Mas ya, dan kita punya begitu banyak suku dan bahasa daerah sendiri sudah pasti, belum lagi dengan dialeknya, belum lagi dengan uh, logatnya dan segala macam perbedaannya gitu. Mungkin sedikit saya mention, bahasa daerah di Indonesia itu Mas ada 718 bahasa daerah. Sedangkan di satu daerah saja itu sudah mencerminkan identitas suatu suku gitu. Bahasa Indonesia itu yang menjadi pemersatu, yang menjadi alat komunikasi untuk semua warga Indonesia Warga gitu. Indonesia ya. Oh iya ya. Berarti untuk bahasa Indonesia sendiri untuk pada hal ini tuh menjadi jembatan komunikasi ya Mbak ya untuk alat pemersatu terus agar komunikasinya tuh baik gitu. Iya benar Mas, karena saking banyaknya itu kan nggak mungkin nih kita paham misalnya dari ujung Indonesia Barat sampai ujung Indonesia Timur. Jadi memang harus ada bahasa pemersatunya. Jadi bahasa Indonesia memang sudah pilihan yang sangat baik digunakan sebagai bahasa nasional gitu Mas. Ya ya ya. Elemen lain itu pasti ada untuk membentuk suatu identitas negara. Tapi mungkin yang kita sampaikan baru 4 dulu ya Mbak ya. Mungkin kalau ada kesempatan lain mungkin kita bisa Iya menjelaskan Mas. untuk elemen-elemen yang lain. Untuk saat ini sudah dulu Mas, karena memang banyak sekali pemahaman baru yang saya dapatkan dari diskusi kita malam ini, sangat insightful ya Mas ya. Ya 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 gitu. Semoga bermanfaat ya Mas untuk semuanya ya Mas ya. ya Mbak. Terima kasih. Selamat Kapan-kapan malam. ngobrol lagi ya Mas. Ya boleh Mbak. Oke, selamat malam Oke Mas. selamat malam.